pencernaan manusia itu dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Nah, berikut saya akan menjelaskan proses pencernaan pada manusia, yaitu yang pertama, mulut. Nah, mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Nah, ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Nah, enzim amilase ini diproduksi oleh kelenjar ludah ya. Selain itu, di mulut ada juga lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Nah, setelah itu tenggorokan atau esofagus. Nah, tenggorokan atau esofagus merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Nah, pada dinding kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Nah, di lambung terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama pepsin, yaitu enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton. Yang kedua asam klorida atau HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, kita tahu bahwa fungsi lambung yaitu untuk mencerna protein, menyimpan makanan yaitu selama 2-3 jam, mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Nah, setelah melalui pencernaan di lambung, maka akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus. Nah, sebelum sampai di usus halus, di situ ada pankreas, hati, dan empedu. Nah, hati adalah organ perlengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus. Kalau hati yang akan menghasilkan empedu. Nah, kalau pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Oke, selanjutnya yaitu usus halus. Nah, usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, usus halus bisa dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum yaitu usus 12 jari, di mana berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu senyawa berkarbonat dari pankreas, lalu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Nah, selanjutnya amilase akan memecah amilum jadi maltosa. Nah, maltosa lalu lanjut dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Kalau lipase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol.
Ini dilakukan dengan bantuan empedu yang akan mengemulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan memecah peton jadi asam amino. Nah, glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap oleh tubuh. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus berikutnya, yaitu jejunum dan ileum. Yang berarti jejunum adalah usus kosong dan ileum usus penyerapan. Sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya strukturnya dipenuhi fili atau jonjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Oke, yang berikutnya usus besar. Nah, usus besar adalah organ pencernaan yang berhubungan dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari sisa makanan. Yang kedua, rektum sebagai tempat penyimpanan feses sementara waktu. Selain itu, ada pula umba cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit yaitu usus buntu. Oke, setelah itu bagian yang terakhir yaitu anus. Nah, anus ini berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Nah, setelah dari usus besar, makanan yang kita makan atau kita konsumsi hanya menyisakan sisa-sisa saja. Hal ini dikarenakan sari-sari makanan telah diserap pada proses sebelumnya. Nantinya sisa makanan yang sudah diserap oleh sistem pencernaan akan dikeluarkan melalui anus berupa kotoran atau feses. Nah, proses ini disebut juga sebagai buang air besar atau BAB.